Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang MCMod, dan kali ini kita akan menambahkan aplikasi emulator NES Nintendo Entertainment System ke memori microSD kita, dan kita akan menjalankannya lewat OPL apps atau aplikasi loader game OPL dengan tambahan aplikasi ULE atau Ulaunch ELF. Oke, sekarang kita akan kopikan dulu untuk emulator NES-nya dan file ROM game-nya. Dan nanti teman-teman bisa lihat di link deskripsi, akan saya sertakan juga untuk link downloadnya ya. Dan di memori microSD kita buat sebuah folder ROMs dan kita kopikan ROMs game Nintendo ke folder ini ya. Kita buat folder lagi, folder Nintendo Entertainment System atau NES. Kita kopikan dulu. Di sini saya ada cukup banyak ini file modifan ya untuk game-game Nintendo, dan saya akan kopikan beberapa ya, 3 atau 4 game ya, untuk kita gunakan sebagai tes aplikasinya. Oke, setelah tercopy, kita lanjutkan dengan menambahkan emulatornya ke folder ini ya. Kita masukkan ke folder apps dan kita buat folder PS2 spasi NES. Ini saya buat seperti ini. Kalau teman-teman nanti terserah mau taruh di mana dan mau diberi nama apa ya. Kalau ini saya sebagai contoh saja. Kita ekstrak dulu emulatornya. Masih terkompresi file zip ya. Dan ini setelah diekstrak namanya adalah boot.elf. Kita copy atau kita pindahkan ya. Dan di sini akan saya rename nama filenya menjadi PS2 NES. Oke, setelah selesai kita eject memori microSD kita ya. Dan karena saya sampaikan lagi di laptop saya ini untuk notifikasinya saya off kan, jadi ketika di eject tidak akan muncul notifikasinya. Jadi kita tunggu beberapa saat dan kita coba buka Explorer ya. Kalau sudah tidak nampak drive untuk memori microSD kita, berarti sudah aman di eject. Ini sudah tidak ada ya, berarti aman untuk di eject. Oke, kita akan lanjutkan ke tes di PS2. Oke, di sini kita akan mencoba menjalankan emulator NES ya, atau Nintendo Entertainment System, seperti judul pada video ini, karena PS2 bisa menjalankan game-game yang lain selain PS2. Beberapa di antaranya adalah game NES atau Nintendo Entertainment System, kemudian game Super Nintendo atau SNES, ada game GBA juga, Game Boy Advance, PS1 juga bisa, game-game lama dari Sega juga bisa. Dan di sini akan saya buat untuk beberapa video ke depan ya. Untuk saat ini kita akan membahas tentang game Nintendo atau Nintendo Entertainment System atau game NES. Dan ini kenapa kipasnya langsung berputar, karena
Ini posisi kabel plus minus dari kipas ini saya jumper langsung atau saya solderkan langsung ke power supply. Jadi ketika kita menancapkan kabel power ke PS2 nya, dia akan langsung muter. Oke. Ini mirip dengan cara pemasangan pada PS2 FAT ketika kita menambahkan RGB di episode yang sebelumnya ya. Dan akhirnya saya pindah untuk alternatif jalur yang 5 volt ke USB nya, karena di PS2 FAT menurut saya itu lebih bagus kalau kita jumper ke plus 5 volt di USB. Kalau untuk slim yang ini, untuk yang PS ini saya jumper ke power supply nya. Oke. Dan kita akan coba nyalakan PS2 nya. Dan masih sama di sini saya pakai MC Mode Fortuna ya, atau mungkin ada yang menyebutnya MC Boot Fortuna. Kalau saya menyebutnya MC Mode Fortuna. Oke, kita caranya sama seperti yang kemarin-kemarin. Kita masuk ke browser dulu. Ketika muncul ikon memerikat, kita tekan X. Kemudian muncul ini, kita tekan bulat. Ketika muncul bulatan putih, kita tekan bulat sekali lagi. Dan PS2 Slim-nya akan membaca file boot.elf akan membaca file boot.elf yang ada di memori MC Mode Fortuna. Oke. Ini game yang kita isikan kemarin, Metal Slug, Scholar sama Basara. Dan dulu saya sempat mencoba untuk emulator game Nintendo ini, kita isikan atau kita setting konfigurasinya setting aplikasinya itu seperti ULE ya, atau ullaun.elf. Tetapi ketika dijalankan lewat menu apps loader yang ini, dia tidak mau jalan. Dan sekarang saya jalankan aplikasi emulatornya itu lewat ULE ya. Ini tuh yang atas ini ULE. Jadi kita jalankan aplikasi emulatornya lewat ULE. Dan tadi kita simpan di MAS APPS, kemudian PS2 NES. Oke, kita akan jalankan pakai bulat. Dan ini tampilan emulatornya. Dan nama emulatornya itu sebenarnya adalah FJE Ultra. Dan saya rubah menjadi PS2 NES supaya kalau saya mengedit atau mengelompokkan jenis filenya itu di laptop saya itu lebih gampang. Kalau teman-teman nanti bisa rename sesuai yang teman-teman inginkan ya. Dan untuk gamenya ini sudah bisa membaca MC0, MC1, MAS dan HDD0, support juga ke harddisk internal ya. Dan untuk sekarang kita, karena tadi kita simpan di memori micro SD, sekarang kita akan jalankan ke bagian MAS-nya. MAS nih pokoknya. Kemudian tadi kita simpan di folder ROMs. Dan ini foldernya Nintendo Entertainment System. Dan saya isikan 3 buah game ya, Final Fantasy 1, Final Fantasy 7, dan Fire and Ice. Untuk Final Fantasy 7 ini saya rasa banyak yang tahu bahwa Final Fantasy 7 itu rilisnya adalah di PS1 ya, bukan di Nintendo. Tetapi kalau tidak salah sekitar tahun 2005 itu ada developer Cina kalau tidak salah, dia membuat game Final Fantasy 7 ya di Nintendo. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek di Google ya. Saya hanya cek sekilas karena ini kayaknya menarik, ada Final Fantasy 7 di
Nintendo, jadi saya isikan sebagai apa ya, game juga di sini di foldernya Nintendo. Dan ini ada satu buah game yang menurut saya bagus sekali ya, walaupun dia rilis di konsol Nintendo, yaitu judulnya yang paling bawah, Fire and Ice. Ini judulnya, ini gamenya itu simple ya, kayak puzzle, dan ini adalah bikinannya Tecmo. Dan game ini edukatif menurut saya. Kita akan coba mainkan ya. Kita buka, kita tekan bulat. Nah, bikinannya Tecmo. Kita kecilkan volumenya supaya nanti kita tidak kena copyright ya. Oke, kita tekan start, dan ini tampilan menu gamenya. Ini akan saya skip ya, nanti teman-teman kalau mencoba game ini bisa dicoba sendiri ya. Oke, kita masuk ke level 1. Nah, ini tuh misinya bagaimana kita bisa memadamkan apinya dengan pakai balok-balok es. Oke. Oke, simple sekali ya. Nah, level 1 ini masih gampang. Saya sempat main sampai ke world yang berapa saya lupa ya. Oh, ini tadi udah. Kita keluar. Wah, gimana keluarnya? Kita lanjut aja lah. Saya mainnya itu dulu di Android ya. Kita coba dulu lah. Salah ini. Tak salah, kita harus mengulang ya. Try again. Kita harus bikin balok kayu di sini. Lupa saya caranya. Susah nih pakai dua tangan. Oh, ini mungkin. Oh iya, begini. Kelihatan nggak ya? Iya. Nah. Dan untuk memunculkan menu, maaf ya teman-teman, ini belibet saya bicara. Dan untuk memunculkan menu, kita tekan L1. Misalkan kita ingin keluar dari aplikasi, ingin mengganti konfigurasi. Ini kenapa ini sticknya error ya? Atau ingin keluar dari game, atau ingin ganti game yang lain, kita tekan bulat untuk memilih ya. Oke. Dan untuk keluar dari aplikasi ini pakai IGR ya, pakai select, pakai select. Kita bisa ke mana ini? Ke power off ya, matikan, atau terserah teman-teman ya. Ini karena saya ingin matikan PS2 nya, saya akan tekan power off. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya memang mudah kalau menurut saya. Kita tinggal isikan aplikasi emulatornya, kemudian kita kopikan ROM gamenya, dan kita jalankan lewat
ULE dari menu apps loadernya OPL. Oke, cukup sekian teman-teman, semoga bisa membantu, bisa jadi bahan referensi. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Jangan lupa juga subscribe channel saya untuk mendapatkan info-info terbaru dari video-video saya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya.